Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas sebuah masalah yang sangat sering kita alami, tapi jarang kita sadari akar filosofisnya, yaitu overthinking. Ya, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak menganalisis, sampai kita justru terjebak dalam pikiran sendiri. Tapi bagaimana stoikisme, sebuah filsafat kuno yang lahir di Yunani sekitar 2000 tahun yang lalu, melihat dan memberikan solusi untuk overthinking? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu overthinking dalam kacamata stoikisme? Menurut stoikisme, penderitaan manusia bukan berasal dari kejadian eksternal, tapi dari cara kita memandang kejadian itu. Epictetus berkata, "Man is not disturbed by things, but by the views he takes of them." Artinya kita tidak terganggu karena suatu kejadian, tapi karena penilaian kita terhadap kejadian itu. Overthinking adalah bentuk dari penilaian berlebihan. Kita membiarkan pikiran kita berputar-putar tanpa arah, memikirkan masa lalu yang tak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Contohnya, kita mengirim pesan ke seseorang, tapi tidak dibalas. Otak kita mulai membuat skenario. Apa aku salah ngomong? Dia marah? Aku salah apa ya? Dan seterusnya. Padahal menurut stoikisme, ada satu prinsip utama, dikotomi kendali. Yang kedua, stoikisme mengajarkan bahwa dalam hidup ini hanya ada dua hal. Satu, hal yang berada dalam kendali kita, dan dua, hal yang di luar kendali kita. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran, tindakan, pilihan, dan sikap kita. Yang di luar kendali kita, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu, masa depan, dan hasil akhir. Jadi ketika kita overthinking, sebenarnya kita sedang menguras energi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan itu sia-sia. Kata Marcus Aurelius, Kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Yang ketiga, teknik stoik untuk menghadapi overthinking. Sekarang kita masuk ke bagian praktis. Bagaimana cara stoikisme mengajarkan kita untuk merespon overthinking? 1. Premeditatio malorum. Mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Alih-alih takut akan masa depan yang belum terjadi, para stoik justru membayangkan kemungkinan terburuk. Bukan untuk pesimis, tapi agar siap mental. Misalnya kamu takut gagal presentasi. Daripada terus overthinking, kamu hadapi pikiran itu. Oke, kalau aku grogi dan lupa materi, apa yang akan terjadi? Mungkin aku malu, tapi apakah aku mati? Tidak. Apakah hidupku hancur? Tidak juga. Aku bisa belajar dari itu. Dengan cara ini, pikiranmu jadi lebih rasional, tidak liar. 2. Negative visualization. Melihat kehilangan sebagai pengingat. Bayangkan hal-hal yang kamu punya hari ini bisa hilang. Kesehatan, keluarga, waktu. Teknik ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengembalikanmu ke saat ini. Kalau kamu sibuk memikirkan, gimana nanti kalau aku nggak sukses? Komponen placement stoik akan berkata, lihat sekelilingmu, kamu masih bernapas, kamu masih punya waktu, gunakan hari ini dengan bijak. Overthinking sering terjadi karena kita hidup terlalu banyak di masa depan atau masa lalu, dan lupa menghargai sekarang. 3. Journaling. Menuliskan pikiran. Marcus Aurelius setiap malam menulis di jurnalnya. Dia mengevaluasi pikirannya, tindakannya, dan menegaskan nilai-nilai yang dia pegang. Kamu bisa meniru itu. Ambil waktu 10 menit setiap hari untuk menulis. Apa yang aku khawatirkan hari ini? Apakah itu dalam kendaliku? Apa respon terbaik yang bisa aku ambil? Dengan menulis, pikiran yang semula kacau jadi lebih teratur. 4. Amor fati. Mencintai takdir stoik, tidak hanya menerima nasib, tapi mencintainya. Amor fati artinya mencintai apapun yang terjadi. Overthinking sering lahir dari keinginan mengubah masa lalu atau ketakutan terhadap masa depan. Tapi stoik berkata, apapun yang terjadi adalah bagian dari takdirku, dan aku akan mencintainya karena disitulah pelajaran terbesar berada. Yang keempat, refleksi. Mengapa kita harus menghentikan overthinking? Overthinking bukan tanda bahwa kita berpikir cerdas. Justru sebaliknya, seringkali itu adalah tanda bahwa kita takut bertindak.
Filsuf Stoik Seneca pernah berkata, kita menderita lebih dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita lebih sering menderita dalam pikiran daripada di kenyataan. Dengan kata lain, hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tapi oleh bagaimana kita meresponsnya. Dan respon itu adalah pilihan. Selalu. Bagian 5. Penutup. Stoikisme. Bukan sekadar teori, tapi latihan. Stoikisme bukan sekadar teori untuk dibaca atau dikagumi. Stoikisme adalah latihan harian. Latihan mengontrol pikiran, menerima kenyataan, dan bertindak sesuai kebajikan. Saat kamu merasa overthinking mulai menguasai pikiranmu, berhenti sejenak. Tanyakan pada dirimu, apakah ini dalam kendaliku? Apakah ini berguna untuk dipikirkan? Apa langkah kecil yang bisa aku ambil sekarang? Latih terus. Seperti otot, pikiran juga bisa diperkuat. Ingat teman-teman, overthinking hanya akan mengikat kita pada ilusi kendali yang palsu. Tapi stoikisme mengajarkan kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan untuk memilih sikap terbaik dalam setiap situasi. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang merasa penat oleh pikiran sendiri. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar stoikisme bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap tenang, tetap berpikir jernih, dan jadilah stoik dalam kehidupan sehari-hari.